Polisi tangkap 4 pelaku komplotan begal sadis. Dan antara tinjau langsung lokasi kampung haji di Mekah. Aksi heroik siswa SD panjat tiang bendera. Tiga 32 pendaki merayakan HUT RI terkena hipotermia, 1 orang tewas. Gempa 6 magnitudo guncang Poso, Sulawesi Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa pagi hari ini. Tetap semangat ya, Betul karena sekali. kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Tim Opsnal di Reskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 4 orang pelaku begal di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Selain mengamankan pelaku pemirsa, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam dan juga airsoft gun. Empat orang pelaku begal A, D, NA, dan EE tidak berkutik saat petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkapnya di rumahnya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat pada awal Agustus dini hari. Keempat pelaku itu ditangkap karena diduga merupakan komplotan begal kendaraan bermotor yang kerap meresahkan masyarakat di jalan. Satu dari pelaku yaitu sang eksekutor ditangkap tepat di hari ulang tahunnya. Dalam melancarkan aksi begal kendaraan bermotor, komplotan ini terbilang sadis dan tidak segan melukai korban dengan senjata tajam dan airsoft gun yang mereka bawa. Daerah operasi para begal itu diantaranya di jalan yang sepi yang tidak terdapat kamera pengawasan CCTV. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman 9 tahun penjara. Pemirsa, Subdit Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga membekuk 4 orang komplotan curanmor yang viral di media sosial saat beraksi di siang hari di Jalan Sarang Bango, Cilincing, Jakarta Utara. Dari penangkapan ini, polisi menyita airsoft gun dan juga kunci letter T. Inilah rekaman CCTV yang terjadi di Jalan Sarang Bango, Cilincing, Jakarta Utara pada 5 Agustus lalu. 2 orang pemuda terlihat sedang berupaya untuk membawa 1 unit motor yang sedang terparkir di depan rumah warga. Salah seorang pelaku yang berbekal kunci T terlihat berusaha merusak kunci kontak motor, sedangkan seorang pelaku lainnya mengamankan lokasi dari pantauan warga sekitar. Setelah kunci kontak dirusak, pelaku kemudian membawa lari motor tersebut. Berbekal CCTV viral itu, aparat Subdit Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung melakukan pencarian dan menangkap 4 orang pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut. Mereka adalah AT, MA, DM, dan W. Keempat pelaku tersebut ditangkap aparat 4 hari kemudian di markas komplotan tersebut di kawasan Tanah Merah, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Selain menangkap keempat pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti airsoft gun, kunci letter T, kunci magnet, dan gerinda yang digunakan untuk melakukan modifikasi kunci T. Atas perbuatan para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari aparat Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga menangkap seorang pemulung di Jalan Serdang, Kebayoran, Jakarta Pusat pada awal Agustus lalu. Pemulung ini pemirsa ditangkap karena diduga mencuri handphone di salah satu rumah warga. Inilah CCTV yang beredar di masyarakat pada Juni 2025 lalu. Seorang pemulung terlihat sedang mengambil sejumlah barang pulungan di Jalan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemulung ini terlihat merapihkan barangnya yang berada di dalam gerobak pulungannya. Namun siapa sangka, setelah merapihkan barang pulungannya, pemulung tersebut terlihat kembali lagi ke salah satu rumah warga yang terbuka dan mengambil sejumlah barang yang diketahui adalah handphone. Aparat Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang mendapatkan laporan dan CCTV itu langsung melakukan pencarian dan menangkap pemulung panjang tangan tersebut di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2025 lalu.
Menurut keterangan polisi, modus yang dilakukan pemulung tersebut dengan cara mencari barang pulungan sekaligus mengamati rumah yang dijadikan target. Setelah diketahui pintu terbuka dan sepi, pelaku kemudian masuk dan mengambil sebanyak 3 unit handphone dari dalam rumah yang ditinggal tidur pemilik rumah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Selain itu, pemirsa, banjir besar juga melanda wilayah Ibran Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luar serta ratusan korban jiwa. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 340 orang telah meninggal dunia akibat bencana tersebut. Banjir besar telah menyapu wilayah Ibran Lala di Pakistan Utara dan meninggalkan kerusakan luas serta sedikitnya 340 korban meninggal dunia. Rekaman pada Sabtu menunjukkan rumah-rumah hancur jadi puing atau sebagian ambruk, sementara warga terpaksa menyeberangi genangan dengan menggunakan papan kayu sebagai jembatan darurat. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Pakistan melaporkan pada Sabtu, jumlah korban meninggal akibat banjir meningkat menjadi 344 orang. Dengan mayoritas korban berada di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa yang terdiri dari 36 distrik termasuk Buner. Sebelumnya jumlah korban dilaporkan 320 orang. Departemen Meteorologi memperingatkan akan terjadinya hujan lebat lanjutan di wilayah barat laut dan mengimbau warga untuk menghindari keberadaan yang tidak perlu di daerah rawan. Setiap tahun Pakistan dilanda hujan monsun intens antara Juli hingga September yang sering menyebabkan kerugian jiwa dan harta. Komunitas pedesaan dan juga pegunungan merupakan yang paling rentan akibat kepadatan dan buruknya infrastruktur dan drainase. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan terjadi di tol Kunciran Serpong kilometer 15.500 Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang, Banten. Pada Minggu 17 Agustus 2025, kecelakaan ini juga melibatkan satu unit mobil supercar Lamborghini berwarna putih yang melaju kencang di jalan tol. Mobil yang melaju kencang itu tidak dapat dikendalikan saat jalan di lokasi terdapat tikungan tajam. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun arus lalu lintas di jalan tol mengalami kemacetan. Kecelakaan terjadi di tol Kunciran Serpong kilometer 15.500 Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang, Banten pada Minggu 17 Agustus 2025. Kecelakaan ini melibatkan satu unit mobil supercar Lamborghini berwarna putih yang juga melaju kencang di jalan tol. Mobil yang melaju kencang itu tidak dapat dikendalikan saat jalan di lokasi terdapat tikungan tajam. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun arus lalu lintas di jalan tol mengalami kemacetan. Informasi lainnya, pemirsa, kecelakaan terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025. Kecelakaan melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor yang diduga sedang kebut-kebutan. Lagi kecelakaan terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025. Kecelakaan melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor yang diduga sedang kebut-kebutan. Informasi yang diterima terdapat 2 orang korban dari peristiwa tersebut, yang salah satunya dilarikan ke Rumah Sakit Wongsonegoro Ketileng. Sedangkan salah satu korban lainnya masih tergeletak pada saat kejadian. Korban yang tidak memiliki identitas itu mengalami luka di bagian kepala akibat mengalami benturan. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan karena banyaknya pengguna jalan yang melintas dan berhenti untuk melihat kejadian. Sementara itu, kecelakaan juga terjadi di Jalan Satu Raya depan Masjid Al-Ghafur, Perigi, Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu 17 Agustus 2025 malam. Dari tayangan video amatir yang diunggah di media sosial Instagram, satu unit mobil terlihat tercebur ke dalam parit. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Satu Raya depan Masjid Al-Ghafur, Parigi, Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu 17 Agustus 2025 malam. Dari tayangan video amatir yang diunggah di media sosial Instagram, satu unit mobil terlihat tercebur ke dalam parit. Warga yang mengetahui berkerumun untuk melihat kejadian hingga membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Belum diketahui penyebab dan adanya korban jiwa dari peristiwa ini. Pemirsa, video amatir ini menunjukkan satu unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap yang juga mengalami kecelakaan di ruas jalan Kecamatan Wangon, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025 kemarin. Video amatir ini menunjukkan satu unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap yang mengalami kecelakaan di ruas jalan Kecamatan Wangon, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025 kemarin. Mobil pengendali api milik pemadam kebakaran itu terguling dan berupaya dievakuasi oleh petugas. Menurut informasi, mobil damkar itu terguling saat hendak menuju ke Karangpucung untuk menanggulangi kebakaran.
Namun tepat di lokasi mobil mengalami oleng dan terbalik. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun proses evakuasi yang memakan badan jalan membuat arus lalu lintas macet. Pemirsa, seorang pria yang bernama Sarmanto usia 55 tahun diamankan warga dan petugas kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Empang Sari, RT 0407, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pelaku diamankan lantaran diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya berinisial AH yang masih berusia 15 tahun. Warga Kampung Empang RT 0407 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dihebohkan dengan adanya penangkapan seorang pria bernama Sarmanto usia 55 tahun lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap anak tirinya berinisial AH yang masih berusia 15 tahun. Sarmanto ditangkap warga dan juga petugas kepolisian setelah ibu korban yaitu istri pelaku melaporkan adanya tindakan cabul yang dilakukan oleh suaminya kepada ketua RT setempat. Dan ketua RT pun melaporkannya kepada aparat kepolisian sektor Ciputat. Petugas dengan gerak cepat datang ke lokasi dan menangkap pelaku di rumahnya yang sudah dikerumuni oleh warga sekitar. Di tempat terpisah, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodi mengatakan pihaknya membenarkan peristiwa tersebut dan telah mengamankan pelaku yang merupakan ayah tiri dari korban. Hasil pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Ini beserta anggota dari Babinsa Koramil Ciputat turun menerima laporan informasi dari warga masyarakat Kelurahan Ciputat tepatnya di Jalan Empang ada mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya. Saat itu juga kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut untuk hadir di tengah-tengah masyarakat mengamankan pelaku. Dan memang betul bahwa pelaku setelah kita interogasi ternyata memang ada laporan yang disampaikan sebelumnya oleh warga masyarakat di Polres Tangsel, di tepatnya di unit PPA sampai saat ini penanganannya dilakukan oleh Satreskrim Polres Tangsel. Sementara itu, Polsek Ciputat sudah menyerahkan kasus pencabulan anak tiri tersebut ke unit PPA Satreskrim Polres Tangsel dan pelaku juga sudah dalam pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gempa bermagnitudo 6 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km yang juga berpusat di darat sekitar 18 km barat Laut Poso. Akibatnya pemirsa, puluhan bangunan mengalami kerusakan dan sebanyak 32 warga dilaporkan luka-luka dan 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 6.38 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan pusat gempa berada di darat sekitar 18 km barat Laut Poso, tercatat sudah terjadi 15 kali gempa susulan. Meski guncangan dirasakan kuat selama sekitar 15 detik di wilayah Poso pesisir, gempa ini dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, mengatakan warga desa Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura, dan Lape merasakan dampak guncangan paling kuat. Ketua BPBD Sulawesi Tengah Akris melaporkan sebanyak 32 warga luka-luka dengan 16 orang diantaranya harus dirujuk ke RSUD Poso, termasuk 2 orang dalam kondisi kritis. Sementara itu, data kerusakan bangunan meliputi 4 unit rumah rusak berat, 33 rumah rusak ringan, 1 gedung SDN 1 Tangkura, dan 3 fasilitas ibadah yakni Gereja Elim Desa Masani, Gereja Gloria, dan GPD El Mahnaim. Dari Poso, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, terjadinya gempa bumi berkekuatan 6 magnitudo di daerah Poso seperti itu kita ketahui memang banyak sekali kejadian yang tidak bisa kita bina ataupun tidak bisa kita tebak ya. Saya dan juga pemirsa, maka dari itu kita harus berhati-hati, tetap waspada, apalagi yang rumahnya memang di dekat pesisir laut ataupun di pantai, agar bisa langsung untuk mengevakuasi diri secara mandiri, karena kita tidak tahu kejadian seperti itu bisa terjadi kapan saja. Betul, dan dari BMKG Poso, Sulawesi Tengah mengatakan bahwasanya gempa yang terjadi pada saat itu tidak berpotensi untuk terjadinya tsunami. Betul. Namun memang dari BMKG meminta masyarakat Poso, Sulawesi Tengah untuk mengamankan diri dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Betul. Karena memang ini takutnya ada
terjadi lagi gempa Gempa susulan dan memang saat ini terdapat data di mana 32 warga luka-luka dan banyak sekali bangunan-bangunan yang hancur. Kita berharap bahwasanya memang ini menjadi kewaspadaan bagi masyarakat di Poso agar nantinya bisa berhati-hati untuk menghindari bagaimana gempa bumi yang akan terjadi lagi. Dan pastinya juga kita besar harapan kepada pemerintah yang berada di Poso untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Salah satunya seperti mungkin ada makanan, terus juga tempat pengungsian yang aman, yang nyaman bagi mereka agar bisa mendapatkan tempat yang layak. Seperti itu ya. Karena dengan adanya kejadian gempa bumi ini pasti banyak sekali bangunan-bangunan yang rusak dan bangunan-bangunan yang juga sudah tidak layak. Mudah-mudahan kedepannya ada langkah cepat dari pemerintah dan juga aparat kepolisian untuk bisa membantu mengevakuasi warga-warga yang ada di Poso. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Dan Puan juga mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut akan terjadi dalam waktu yang dekat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan bahwa akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Puan menyebut pertemuan itu akan terjadi nantinya dalam waktu dekat. Menurutnya akan ada kemungkinan pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung pekan depan, mengingat jadwal Presiden Prabowo yang kini sedang padat. Kendati demikian, Puan mengungkapkan dalam pertemuannya nanti akan membahas bangsa dan negara sekaligus silaturahmi serta makan bersama. Bahkan putri dari Megawati ini juga menegaskan hubungan PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra memiliki hubungan yang dekat seperti kakak adik. Oleh karena itu, PDI Perjuangan akan terus mendukung program-program Presiden Prabowo agar bermanfaat bagi masyarakat. Dua Bapak Presiden kan masih banyak agenda, belum karnaval, belum yang lain-lain, pasti insya Allah akan ada pertemuan tapi nggak hari ini. Kapan besok mungkin atau mungkin secepatnya. minggu ini mungkin? Mungkin aja karena kan jadwal Pak Presiden juga dalam rangka 17-an masih padat. Pembahasannya nanti terkait apa? Ya nggak, setiap pertemuan nggak perlu ada pembahasan serius, tapi bagaimana membicarakan bangsa dan negara, silaturahmi, bertemu, cerita-cerita, makan enak. Apakah semakin dekat dengan PDI Perjuangan masuknya pemerintahan baru? Dari dulu udah deket seperti kakak adik. Tapi ada kemungkinan nggak yang kali ini akan masuk karena ada kursi-kursi yang isunya akan di reshuffle gitu? Loh kan PDI Perjuangan sudah menyatakan bahwa kami akan selalu mendukung pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa dan negara dan akan meluruskan semua program-program untuk bisa menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto agar manfaatnya bisa sebesar-besarnya untuk rakyat. Berarti ada yang disiapkan dari PDIP? Ada yang dipandatkan, ada yang disiapkan? Belum ngomong-ngomong. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, cara unik dilakukan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Denpasar, Bali memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Bersama 13 organisasi budaya Tionghoa di Bali, Lanal Denpasar juga menggelar pengibaran bendera merah putih disertai dengan pertunjukan barongsai dan juga liong di dasar laut. Kegiatan yang berlangsung di sekitar perairan Tulamben, Kabupaten Karangasem, Bali itu sekaligus untuk menyampaikan pesan komitmen kuat terhadap persatuan nasional dan pelestarian budaya maritim. Gegap gempita kemeriahan memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia di Bali bukan hanya diisi pawai dan upacara bendera.
Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Denpasar berkolaborasi dengan 13 organisasi budaya Tionghoa di Bali memiliki cara unik untuk menunjukkan kecintaannya terhadap Republik Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pengibaran bendera merah putih serta atraksi unik yaitu suguhan liong dan barongsai yang dilakukan secara underwater melibatkan para penyelam di dasar laut perairan Tulamben, Karangasem. Sebelum beraksi, para penyelam wajib memakai peralatan selam lengkap, termasuk tabung oksigen. Atraksi yang berlangsung di dasar laut dengan kedalaman sekitar 6 hingga 8 meter tentu bukan hal yang mudah, lantaran arus bawah laut Tulamben yang cukup besar. Setelah menyelam hingga ke dasar laut, liong dan barongsai pun beraksi dengan energik dan dinamis. Dengan lincah, liong dan barongsai secara apik meliuk-liuk di antara terumbu karang. Sejumlah manuver akrobatik berulang kali dipertunjukkan, di antaranya menggerakkan kepala dengan keras serta melonjak-lonjak. Pengibaran bendera merah putih ditambah pertunjukan liong dan barongsai di dasar laut tentu tidaklah semudah saat beraksi di darat. Selain menghadapi tekanan air, para penyelam tentu harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menjaga keseimbangan, terutama menahan topeng barongsai yang bobotnya mencapai puluhan kilogram agar tidak mengapung. Semakin banyak lagi komunitas-komunitas yang lain yang mencintai laut akan bergabung bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Denpasar. Kami berharap semua komunitas yang mencintai laut, yang mencintai maritim, bergabung bersama kami, Lanal Denpasar, TNI Angkatan Laut, untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bersama-sama di Denpasar ini. Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut Cokorda Pemayun menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi langsung arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang mendorong keterlibatan aktif TNI AL dalam kegiatan sosial budaya sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim berbasis rakyat. Pengibaran bendera di bawah laut ini bukan sekedar simbol, tapi pesan kuat bahwa laut adalah ruang juang, ruang hidup, dan juga ruang pemersatu bangsa. Kolaborasi dengan organisasi budaya Tionghoa ini menunjukkan bahwa semangat merah putih menjadi pemersatu tanpa memandang latar belakang seseorang. Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dan satuan TNI AL lainnya dalam memperingati HUT Republik Indonesia tidak hanya dengan upacara, tetapi juga dengan aksi nyata menjaga laut, budaya, dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bali, Bagus Raditya, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kuasa usaha AD Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Peter M. Haimon, juga menyampaikan ucapan selamat HUT RI ke-80 kepada seluruh rakyat Indonesia. Peter mengatakan bahwa seluruh staf kedutaan besar serta konsulat Amerika Serikat yang berada di Surabaya dan Medan mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Kuasa usaha AD Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Peter M. Haimon, menyampaikan ucapan selamat HUT RI ke-80 kepada seluruh rakyat Indonesia. Peter mengatakan bahwa seluruh staf kedutaan besar serta konsulat Amerika Serikat yang berada di Surabaya dan Medan mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Menurutnya, momen ini adalah kesempatan untuk melihat kembali perjalanan luar biasa Indonesia dalam kekayaan budayanya dan semangat demokrasinya. Selain itu, Peter juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka dengan lantang dan menunjukkan dukungan untuk Indonesia dalam bidang kerjasama apapun. Hai, saya Pak Peter, kuasa usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Atas nama seluruh staf Kedutaan Besar serta konsulat AS di Surabaya dan Medan, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Momen ini adalah kesempatan untuk melihat kembali perjalanan luar biasa Indonesia, kekayaan budayanya, dan semangat demokrasinya. Amerika Serikat bangga dapat merayakan momen ini bersama Indonesia, sahabat dan mitra strategis kami. Kami menantikan kerjasama yang semakin erat dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
Menurutnya, Amerika Serikat merasa bangga untuk dapat merayakan momen ini bersama Indonesia yang merupakan negara sahabat sekaligus mitra strategis. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat juga menantikan kerjasama yang erat dan berkelanjutan dengan Indonesia di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tentunya dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Divisi Humas Polri menggelar Khotaman Al-Quran juga bersama 80 hafiz dan juga hafizah di Yayasan Darul Quran Indonesia Kota Tangerang. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa Indonesia. Kegiatan yang digelar sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi ini menjadi wujud rasa syukur Polri, sekaligus doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bangsa. Tak hanya dari Darul Quran, para hafidz dan hafizoh yang hadir juga berasal dari pesantren-pesantren di berbagai daerah Indonesia. Sejumlah ulama dan pengasuh pesantren turut hadir memberikan doa dan dukungan. Dalam pernyataannya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan bahwa pelaksanaan khataman Al-Quran bersama 80 hafiz dan hafizoh menjadi bentuk rasa syukur Polri atas 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, melalui kegiatan ini, Polri ingin memberikan doa terbaik untuk keselamatan bangsa, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian untuk negeri. Selain itu, di momentum HUT ke-80 kemerdekaan, para ulama juga menyampaikan doa khusus bagi keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Satgas Garuda Merah Putih II melaksanakan penerjunan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza Palestina bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. 2 pesawat Hercules C-310J TNI Angkatan Udara menerjunkan sebanyak 17,8 ton logistik yang terdiri dari makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat di langit Gaza pada Minggu pagi. Dua pesawat Hercules C-130J TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 31 yang sebelumnya tiba di Yordania melaksanakan misi airdrop di langit Gaza. Sebanyak 66 personel gabungan dipimpin dan Satgas, Kolonel Penerbang Pugo Julianto terlibat dalam operasi ini. Dalam momen penuh haru, langit Gaza dihiasi payung-payung parasut yang membawa paket bantuan kemanusiaan seberat 17,8 ton. Jumlah tersebut menjadi simbol tanggal bersejarah 17 Agustus 1945. Bantuan yang diterjunkan meliputi makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan darurat, serta kebutuhan lainnya. Pemandangan dramatis langit Gaza yang dihujani bantuan Indonesia menjadi simbol nyata persahabatan dan solidaritas lintas bangsa. Misi ini sekaligus meneguhkan pesan bahwa kemerdekaan sejati adalah saat suatu bangsa yang merdeka mampu berbagi semangat dan harapan dengan bangsa lain yang masih berjuang. Tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua DPR Puan Maharani membantah adanya kabar gaji anggota DPR periode 2024 hingga 2029 ini akan naik sebesar 3 juta per hari ya. Dan Puan menegaskan rumah jabatan yang sebelumnya diberikan kini diganti dengan uang kompensasi. Belakangan ini viral di media sosial bahwa gaji anggota DPR periode 2024-2029 akan naik 3 juta per hari sehingga sebulan mendapatkan 100 juta. Kabar tersebut pun dibantah langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani yang menegaskan rumah jabatan yang sebelumnya diberikan ini diganti dengan uang kompensasi. Puan menyebut periode kali ini para anggota DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan lagi. Oleh karena itu rumah jabatan tersebut telah diserahkan kembali kepada pemerintah sehingga anggota DPR mendapatkan uang kompensasi sebagai gantinya. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 100 siswa sekolah rakyat terpilih untuk tampil sebagai paduan suara bersama dengan Gita Bahana Nusantara usai pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2025. Penampilan ini pemirsa bukan sekedar penampilan seni, melainkan juga simbol harapan baru bagi masa depan pendidikan Indonesia.
Suasana pagi Istana Merdeka Jakarta terasa semakin meriah pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI, di mana hadir ratusan senyum ceria dari sejumlah anak-anak sekolah rakyat. Mereka dapat undangan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Seskap Teddy Indrawijaya. Sebanyak 100 siswa-siswi dari berbagai daerah di Indonesia terpilih untuk tampil sebagai paduan suara bersama Gita Bahana Nusantara membawakan lagu Hari Merdeka dengan penuh semangat. Siswa-siswi sekolah rakyat ini datang dari Aceh hingga Jayapura. Mereka adalah anak-anak dari 12 sekolah rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang tergabung menjadi satu suara harmoni untuk bangsa. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari CEO Danantara, Rosan Roslani juga melakukan tinjauan langsung ke Mekah, tentunya untuk melihat lokasi pembangunan kampung haji. Selama 3 hari, pemirsa, Rosan meninjau 10 opsi lokasi dan menerima berbagai masukan dari developer dan juga kontraktor. Dalam rangka menjalankan cita-cita dan harapan masyarakat Indonesia, CEO Danantara Rosan Roslani kembali bertolak ke Mekah dan Jeddah untuk melanjutkan rencana pembangunan kampung haji. Selama 3 hari, Rosan mendatangi secara langsung 10 opsi lokasi dan bertemu dengan berbagai pihak untuk melakukan percepatan dan infrastruktur pendukung seperti Kementerian Haji, Kementerian Investasi, dan Royal Commission of Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah akhir perjalanan 3 hari di Jeddah dan di Mekah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita mulia harapan dari Bapak Presiden dan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Kami sudah mengunjungi 10 tempat opsi yang kami datangi langsung. Kami pun berkunjung dan bertemu dengan banyak otoritas di Mekah, baik itu Royal Commission of Mekah, Kementerian Investasi, Kementerian Haji, dan juga mendapatkan masukan dari banyak kontraktor maupun developer yang ada di Mekah. Insya Allah proses bisa berjalan dengan baik, lancar, dan harapan dari rakyat Indonesia dan Bapak Presiden bisa kita wujudkan dengan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagram pribadi @rosanroslani, dirinya juga mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan masukan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam Pesta Rakyat HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Monas, Jakarta, muncul satu atraksi yang juga langsung mencuri perhatian publik. Di mana pemirsa, truk berhias celengan ayam Nagara Dana Rakca milik Kementerian Keuangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani turut naik di atasnya jadi sorotan utama Karnaval 17 Agustus. Karnaval HUT RI ke-80 di Monas, Jakarta pada Minggu malam disambut antusias oleh ribuan masyarakat. Parade truk pemerintah berhias ornamen kreatif menjadi tontonan menarik. Namun satu yang paling mencuri perhatian adalah truk milik Kementerian Keuangan. Truk ini dilengkapi celengan ayam raksasa yang bernama Nagara Dana Rakca. Sebuah simbol tradisi menabung dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang naik di atas truk tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat di sepanjang rute karnaval. Di bagian sisi truk terlihat gambar program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, program 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih. Hiasan sayap emas rangkaian bunga segar dan hasil bumi menjadi lambang harapan Indonesia untuk terbang tinggi menuju Indonesia emas dengan APBN yang kredibel. Truk Kemenkeu yang dirancang oleh Insan Muda Bersemangat Nasionalisme ini terinspirasi dari tokoh Chipper dalam game Power Rumble buatan anak bangsa. Kehadiran Sri Mulyani di atas truk celengan ayam menjadi simbol bahwa pengelolaan keuangan negara bukan hanya teknis keuangan, tapi juga cerminan kreativitas dan semangat rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Chowanda juga mengibarkan bendera merah putih di dasar laut dengan mengenakan kostum mermaid atau putri duyung. Dan Sherly menyatakan pemilihan laut sebagai lokasi pengibaran bendera karena sebagai simbol bahwa pelestarian laut harus menjadi prioritas. Gubernur Maluku Utara Sherly Chowanda punya cara unik dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagramnya @s_tjo, Gubernur Sherly mengibarkan bendera merah putih di dasar laut dengan mengenakan kostum mermaid atau putri duyung di Laut Sulamadaha, Kota Ternate. Sherly juga menuturkan upacara HUT ke-80 RI di bawah laut menjadi pengingat bahwa selama ini perhatian kita terlalu terpusat di darat. Padahal 70% wilayah Indonesia adalah laut termasuk Maluku Utara.
Sherly menuturkan pemilihan laut sebagai lokasi pengibaran bendera karena sebagai simbol bahwa pelestarian laut harus menjadi prioritas. Kegiatan ini bisa terselenggara berkat kolaborasi antara Pemprov Maluku Utara dan Wanita Selam Indonesia yang dipimpin oleh Tri Tito Karnavian serta perwakilan penyelam dari berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sherly dan juga pemirsa, kalau kita melihat tadi aksi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Chowanda, sangat luar biasa sekali dan juga menginspirasi masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi ini terkhusus untuk wanita-wanita Indonesia di luar sana, bahwa ini menunjukkan wanita Indonesia ini tidak hanya sibuk di dapur, tapi juga bisa menjadi seorang yang menginspirasi, menjadi seorang pemimpin, dan juga bisa melakukan hal-hal yang baik, dan bisa setara dengan laki-laki, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat banyak sekali aksinya yang sangat luar biasa, kebaikannya juga sangat diacungi jempol. Ini juga mengibarkan bendera merah putih di dasar laut dan juga membentangkan bendera, lalu juga ada hormat ke bendera merah putih. Ini adalah sangat momen yang mengharukan. Betul sekali, memang pemilihan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Sherly Chowanda ini memang kita lihat bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan laut yang cukup banyak, cukup luar biasa, di mana ada 70% kekayaan laut yang dimiliki Indonesia, dan memang ternyata Sherly memiliki kemampuan untuk menyelam ke dasar laut. Hobi yang ternyata ini sangat menginspirasi banyak orang. Dan pemilihan ke dasar laut dalam pengibaran memang dilakukan agar nantinya keindahan ataupun kelestarian di bawah laut bisa menjadi prioritas utama, karena kita ketahui banyak sekali kekayaan laut yang dari terumbu karang, ikan-ikan yang dimiliki Indonesia sangat indah, dan ini menunjukkan bahwasanya ternyata Indonesia ataupun Maluku Utara memiliki keindahan laut yang luar biasa sekali. Betul, namun belum tersoroti secara publik ya, dan kalau kita lihat ini tidak hanya sebagai ajang untuk HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga untuk sebagai ajang promosi memperlihatkan kepada seluruh dunia akan keindahan laut yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Simpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana aksi heroik seorang siswa sekolah dasar ini memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera lepas saat upacara peringatan HUT RI ke-80 viral di media sosial. Tentunya aksi ini terjadi di lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dan juga menuai pujian dari seluruh peserta upacara dan juga netizen. Inilah video amatir saat Raihan Dias Rinawi, seorang bocah kelas 5 SD yang tiba-tiba memanjat tiang bendera dalam upacara peringatan HUT RI ke-80 di lapangan Merpati, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Bukan tanpa sebab, Raihan yang masih berusia 10 tahun ini nekat memanjat tiang bendera setinggi 12 meter untuk memperbaiki tali pengait bendera yang lepas saat prosesi pengibaran. Saat Raihan tanpa ragu langsung memanjat tiang bendera, seluruh peserta upacara dan masyarakat pun langsung berteriak memberikan semangat kepada siswa SD Negeri 1 Waimuli itu. Tak perlu waktu lama, Raihan berhasil memperbaiki tali yang lepas supaya bendera merah putih dapat segera berkibar di momen peringatan HUT RI. Aksi ini pun viral di media sosial dan mendapat respon positif dari netizen. Kepala SD Negeri 1 Waimuli, Agus Subagyo, mengaku aksi bak pahlawan yang dilakukan siswa kelas 5 SD tersebut membuatnya bangga dan terharu. Terlebih ini juga tanda bahwa semangat kemerdekaan ternyata juga bisa tumbuh dalam diri seorang anak kecil. Memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak.
Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru nggak bahwa Rehan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga ya. Lemes nggak setelah naik tadi? Lemes ya. Senang. Ya alhamdulillah anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk macam. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Pantai Ancol berubah jadi arena kegembiraan dan juga ketegangan dalam lomba Panjat Pinang yang jadi ikon perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan warga menyaksikan lomba tradisional yang penuh keceriaan, kekuatan, dan kerjasama tim untuk merebut hadiah di puncak pohon pinang. Pantai Ancol, Jakarta berubah menjadi arena penuh ketegangan dan tawa saat lomba Panjat Pinang digelar pada Minggu sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Rekaman gambar memperlihatkan tim-tim yang berusaha memanjat pohon pinang yang licin oleh Oli untuk merebut berbagai hadiah yang menggantung di atas, mulai dari kulkas, sepeda, hingga peralatan rumah tangga. Untuk mencapainya, para peserta membentuk menara manusia dengan anggota terkuat di bagian dasar dan yang paling cekatan mendaki bahu teman untuk menggapai puncak. Seorang peserta asal Jepang mengaku senang mengikuti lomba ini. Meski merasa sedikit takut karena harus berada di ketinggian, sementara seorang peserta perempuan mengungkapkan kelelahan tak menghalangi semangat untuk tetap berjuang. Tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memperingati 17 Agustus, Panjat Pinang. Seru banget, takut, capek, tapi seru. Iya. Sekali lagi terima kasih Enggak ada perbedaan. Iya, tetap semangat. Tradisi Panjat Pinang telah ada sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini terus dilanjutkan sebagai simbol persatuan, kekuatan, dan semangat juang rakyat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Biasanya aktivitas memancing ikan dilakukan orang pada umumnya di sejumlah lokasi pemancingan seperti empang dan kali maupun di laut. Namun berbeda maksud kami yang dilakukan oleh warga Kemanggisa Palmerah, Jakarta Barat. Lokasi lomba yang berbeda dihadirkan warga, yaitu memancing ikan lele di parit yang berada di permukiman mereka. Terik panas matahari tak menyurutkan antusias warga Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat saat tengah memancing ikan. Bukan memancing ikan mas atau mujair ataupun ikan nila, namun melainkan memancing ikan lele yang ditebar pihak panitia 17-an di saluran air atau parit. Meski demikian, baik yang muda hingga sudah lanjut usia, warga dengan alat pancing dan umpan yang juga disediakan panitia tampak sangat berkonsentrasi mendapatkan ikan lele dalam perlombaan tersebut. Kegiatan memancing ikan lele di saluran air merupakan salah satu perlombaan unik yang diikuti warga dalam memeriahkan HUT kemerdekaan yang ke-80. Sebanyak 30 ekor ikan lele mulai dari yang sedang hingga jumbo telah disebar pihak panitia di saluran air tersebut. Bagi warga yang mendapatkan ikan lele hasil pancingannya, boleh membawanya pulang ke rumah. Namun bagi warga yang mendapatkan ikan lele jumbo, pihak panitia akan memberikan door prize hadiah hiburan lainnya yang telah disiapkan. Digelarnya lomba memancing ikan lele di 35 titik saluran air tersebut, lantaran warga mengaku tak memiliki lokasi pemancingan pada umumnya. Lagi mancing nih lomba 17-an. Mancing ikan lele. Iya. Dapat nih, lihat aja kalau nggak percaya tuh. Dapat, baru dapat 3. Iya benar, menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Semoga negara kita makin maju, adil, makmur, sejahtera.
bawa parkir di got. Saat ini sedang apa, Bu? Nah, lagi lomba ini. 17-an. Sama mancing lele. Ya nggak tahu. Tahu Pak RT-nya urusannya begini. Anggota RI. Mudah-mudahan sukses terus ya, merdeka, aman ya. Apa warga kumpul di pinggir got, Bang? Bawa parkirnya lagi, Bang. Nah, jadi ini kan kita memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Nah, ini kita sebagai panitia ngadain untuk mancing di got. Tiap tahunnya pasti kita ngadain kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya ini tadi pagi kita terjunin ada 30 kilo kurang lebih. 30 ekor. Ikan apa, Bang? Ikan lele, Bang. Ikan lele. Bang, kenapa di pinggir got, Bang? Ya karena kita nggak ada empang, Bang. Jadi ya kita mampatin aja yang ada. Ya kan. Jadi kita makanya got aja. Bang, peserta ada berapa, Bang? Peserta kurang lebih di sini ada lapaknya 35. Semalam kita cat, ya. Ada 35. Bang, Yap. itu hadiah yang diberikan oleh panitia apa, Bang? Wah, ada, Bang. Pokoknya kita ada door prize-nya, Bang. Kalau dapat yang gede, yang jumbo. Ada door prize-nya, aman. Ikan boleh dibawa pulang. Selain perlombaan serupa terus diadakan setiap tahunnya di Hari Kemerdekaan yang ke-80, warga berharap Indonesia menjadi negara yang semakin maju, makmur, adil, dan sejahtera. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Masih dalam suasana kemerdekaan ke-80 tahun Indonesia, pemerintah Desa Pahlawan Setia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memeriahkan momentum ini dengan beragam perlombaan. Untuk makin memeriahkan dan memberikan semangat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, panitia menghadirkan grand prize bagi peserta perlombaan, yaitu 4 paket kuota umrah. Pemerintah Desa Pahlawan Setia Kecamatan Darumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merayakan hari ulang tahun RI ke-80 tahun dengan mengadakan gerak jalan sehat dan beragam perlombaan variatif bagi masyarakat. Kepala Desa Pahlawan Setia Zainal Abidin mengungkapkan gelaran semarak ini dipersiapkan dalam kurun waktu 1 minggu dengan total masyarakat yang ikut serta sebanyak 2.000 orang. Acara ini juga melibatkan usaha kecil mikro menengah setempat untuk meningkatkan perekonomian di desa. Adapun Zainal membeberkan hadiah yang disiapkan pada acara ini berkolaborasi dengan Aryawan Center dan juga Simpo TV. Untuk hadiah hiburan terdapat peralatan rumah tangga, 3 buah sepeda, hingga beragam hadiah lainnya. Yang menjadi sorotan masyarakat pada acara kali ini adalah hadirnya grand prize, yaitu 4 paket umroh bagi masyarakat Desa Pahlawan Setia. Selain jalan sehat, panitia Desa Pahlawan Setia menghadirkan perlombaan seru lainnya, yaitu panjat pinang juga menjadi sorotan utama masyarakat, dengan total hadiah mencapai 25 juta rupiah. Untuk door prize hadiah ini kita berkolaborasi dengan Pak Aryawan Center. Ya, alhamdulillah beliau bisa memberikan kontribusi terhadap gerak jalan yang ada di Desa Pahlawan Setia ini. 0654. Karena memang orang tua saya yang mengembangkan yang memberi program ini terhadap saya. Memberi program ini terhadap saya, memang sebelum saya orang tua saya memberangkatkan umroh pada masyarakat Desa Pahlawan Setia bagi yang dipilih oleh orang tua saya. Gitu. Makanya saya mengikuti program orang tua saya sehingga saya bisa memberikan umroh terhadap masyarakat Pahlawan Setia. Alhamdulillah tahun ini saya 3 orang umroh untuk masyarakat Desa Pahlawan Setia. Di hari ini 2 orang, kemarin saya pilih langsung ada 1 orang untuk masyarakat Desa Pahlawan Setia. Jumlah tahun ini 3 orang. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh pengamanan dari insan TNI dan Polri setempat dari awal hingga kegiatan tersebut selesai. Dari Kabupaten Bekasi, Max Juru Kamera Azul Hakim, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol menjadi destinasi wisata alternatif bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan libur panjang dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Dan pemirsa, bahkan hingga Senin siang, jumlah wisatawan yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol mengalami kenaikan hingga 50.000 orang. Dan pemirsa, berikut laporan Sri Dewi di Taman Impian Jaya Ancol. Pemirsa Simpo TV dalam rangka menghabiskan waktu luang di peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025, ini sejumlah masyarakat memilih untuk berwisata atau berlibur bersama keluarganya di salah satu tempat wisata. Ini tempat saya berdiri saat ini, saya berada di Taman Impian Jaya Ancol, yakni di sekitaran pantainya. Dan memang bisa dilihat saat ini meskipun cuaca terik dengan panas matahari, namun tidak menyurutkan para antusias warga untuk datang ke Pantai Ancol dan
bisa dilihat belakang saya ini saat ini anak-anak kecil dan juga bersama dengan ayah dan ibunya ini menikmati bermain air dengan seru begitu ya, dan tak hanya bermain air saja tapi Anda juga bisa menerbangkan layang-layang seperti di belakang saya saat ini. Anda bisa melihat melalui kamera ini layang-layang diterbangkan karena memang anginnya saat ini besar sekali begitu, dan bahkan kalau kita lihat ini pantai Ancol sendiri sepertinya sedang mengalami pasang karena biasanya pantai pasir yang berada di pesisir pantai ini airnya tidak sampai ke pesisir, dan juga untuk melihat seperti apa antusiasme masyarakat saat ini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung, yakni di belakang saya ada yang sedang bersantai-santai sepertinya nih. Selamat siang Kakak, boleh tahu namanya siapa dan dari mana? Sofwa dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke Kakak, jauh-jauh ke sini sama siapa dan sudah kemana aja nih di Ancol? Aku kesini bareng keluarga, terus jaga dari ujung juga dari sini. Udah menikmati apa aja sih Kak di Ancol di pantainya? Apa? Naik kapalnya, terus juga main pasirnya, berenang. Seru nggak Kak? Seru banget. Ini setelah ini mau ke mana lagi nih di Ancol? Paling sampai sini malam, kayak masih di sini deh. Kenapa sih pilih liburan di Ancol di sekian banyak tempat wisata lain? Karena ini tempat yang dari kecil saya, soalnya saya sering waktu kecil pernah kesini juga, sering malah. Oke, dekat rumah berarti? Iya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Nah itu dia, memang Pantai Ancol ini masih menjadi primadona di mata masyarakat dikarenakan memang lokasi yang strategis, dan untuk warga Jakarta sendiri ini tidak jauh dari rumah mereka. Dan memang berdasarkan data ini sekitar 16.000 orang ini sudah memasuki wilayah Ancol pada hari Minggu kemarin. Bahkan pada hari Sabtu kemarin ini sudah ada 30.000 wisatawan lebih yang diterima oleh Ancol, dan untuk para pengunjung menikmati wisata-wisata di Ancol. Nah, untuk pemirsa yang akan menghabiskan waktu liburannya di masa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, nah Anda bisa mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, KTT Alaska antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai mengembalikan Putin ke panggung internasional di tengah perang yang masih berlanjut di Ukraina. Di Alaska, Putin disambut dengan karpet merah, senyuman, dan jabat tangan dari Presiden Donald Trump. Trump mengakhiri KTT dengan memuji hubungan keduanya dan menyebut Rusia sebagai kekuatan besar nomor 2 di dunia, meski tak ada kesepakatan untuk mengakhiri perang Ukraina. Trump juga terlihat mengganti arah strategi dari usaha mendorong gencatan senjata menuju perjanjian damai menyeluruh, posisi yang selama ini diusung Kremlin. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke Amerika Serikat dalam 10 tahun dan juga kunjungan pertama ke negara barat sejak menginvasi Ukraina pada 2022. Penerbangan pesawat tempur Amerika di langit Alaska saat Putin disambut disebut sebagai pertunjukan kekuatan sekaligus gestur persahabatan. Media Rusia menyambut meriah, menyebut resepsi megah di Alaska sebagai kemenangan diplomatik besar bagi Putin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin juga memberikan penghormatan kepada para pilot Uni Soviet yang juga dimakamkan di Alaska setelah pertemuan bersejarahnya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan ini pemirsa membawa pesan geopolitik di tengah hubungan kompleks kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin berlutut dan meletakkan bunga di makam para pilot Uni Soviet yang dimakamkan di Fort Richardson National Cemetery dekat Anchorage, Alaska. Makam ini didedikasikan untuk para penerbang Uni Soviet yang gugur saat Perang Dunia Kedua. Batu nisan putih dengan ukiran nama dan pangkat memperingati para pilot yang tewas saat latihan atau mengantarkan pesawat buatan Amerika ke Uni Soviet di bawah program Lend-Lease. Pada masa itu, Amerika Serikat memasok hampir 8.000 pesawat dan perlengkapan perang lainnya untuk Uni Soviet dalam perang melawan Nazi Jerman. Sebagian pilot tewas akibat kecelakaan atau cuaca ekstrim setelah semula dimakamkan di Fairbanks dan Nome. Jenazah mereka dipindahkan pada tahun 1946 ke Fort Richardson oleh otoritas Amerika. Selama beberapa dekade, makam ini tidak terdata dalam catatan resmi Rusia hingga pada tahun 1990, delegasi Komite Veteran Perang Uni Soviet mengonfirmasi sejarahnya. Pada tahun 2011, Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, memberikan penghargaan kepada Virginia Walker
Direktur Bakam, atas upaya merawat situs bersejarah ini. Pertemuan Putin dan Trump di Alaska juga memiliki makna geopolitik. Alaska pernah menjadi wilayah Rusia sebelum dibeli Amerika pada tahun 1867, seharga $7,2 juta. Hari ini pangkalan militer Joint Base Elmendorf Richardson menjadi markas pertahanan Arktik Amerika Serikat dan hanya dipisahkan beberapa mil dari Rusia di Selat Bering, Alaska, menjadi titik strategis untuk membahas keamanan kawasan sumber daya Arktik dan jalur pelayaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska berlangsung produktif, namun belum menghasilkan kesepakatan yang final terkait dengan perang Ukraina. Trump menegaskan banyak poin yang disampaikan telah mendapatkan kesepakatan dengan Putin meski masih ada beberapa isu besar yang belum dicapai. Dalam pernyataan usai pertemuan, Trump juga menekankan tidak ada kesepakatan sampai benar-benar ada kesepakatan dan menyatakan akan segera menelpon NATO, para pemimpin Eropa, serta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk melaporkan hasil diskusi. Trump juga menyebut hubungannya dengan Putin selalu baik dan optimistis ada peluang besar untuk mencapai titik temu di masa depan. I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir, but we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. And Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Pertemuan di Alaska ini berakhir dengan suasana hangat namun tanpa kesepakatan final untuk menghentikan perang terbesar di Eropa sejak 1945. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sepasang anak panda kembar Jia dan DE merayakan ulang tahun pertama mereka di Ocean Park pada Jumat lalu. Pemirsa, perayaan ulang tahun panda yang pertama kali lahir di Hong Kong ini tak hanya digelar di dalam taman hiburan, namun juga meluas ke seantero kota dengan nuansa panda yang meriah. Ratusan pengunjung berkumpul di kandang Giant Panda Adventure, menyaksikan Jia dan Dede yang lahir 15 Agustus 2024, menikmati kue ulang tahun khusus berupa buah dan es batu, serta bambu muda di bawah pengawasan induknya Ying. Kini masing-masing panda memiliki bobot 30 kg dan sudah bertransisi ke makanan padat seperti bambu dan wortel, menunjukkan kondisi sehat menurut pihak Ocean Park sepanjang bulan ulang tahun. Lebih dari 30 jalan di Hong Kong dipenuhi instalasi seni bertema panda, termasuk desain unik kembaran panda yang digambarkan turut serta dalam tarian naga api di Causeway Bay. Sebanyak 20 anak yang berulang tahun di tanggal yang sama juga diundang dalam pesta. Mereka mendapatkan koin emas dan paket hadiah. Film dokumenter tentang perkembangan Jia dan Dede diumumkan akan tayang pada 2026 dan kandang baru untuk keduanya sedang dipersiapkan di samping Giant Panda Adventure yang dijadwalkan selesai 2027. Kelahiran panda kembar ini dinilai sebagai pencapaian penting kerjasama konservasi antara China dan Hong Kong, sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung Ocean Park hingga 20% dan penjualan merchandise panda yang melonjak selama 7 bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah dapur amal yang juga dikelola organisasi Al-Jazair terus menyediakan makanan bagi keluarga pengungsi di Gaza. Namun staf mengaku kemampuan mereka menurun drastis di tengah situasi blokade yang masih berlanjut. Sebuah dapur amal yang dikelola Al-Jazair di Gaza terus memberikan makanan bagi keluarga yang terusir. Namun staf mengatakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan semakin menurun karena wilayah terus dalam blokade Israel. Rekaman pada Sabtu menunjukkan sebagian besar anak-anak duduk dengan panci kosong
menyaksikan staf memasak sebelum berlari mengambil makanan saat sudah siap. Bagi banyak orang, dapur amal ini menjadi penopang hidup. Seorang pengungsi Hala Al-Harazen mengatakan harga di luar terlalu tinggi, tabungan sudah habis dan tidak ada lagi sumber penghasilan. Kadang mereka meminjam, namun para pemberi pinjaman pun sudah kehabisan uang. Dapur ini merupakan bagian dari proyek penyediaan makanan di bawah kampanye Solid Structure yang dijalankan oleh Asosiasi Algerian White Hands dan didanai Provinsi LOE. Pada 14 Agustus, lebih dari 100 organisasi bantuan internasional menyerukan Israel untuk berhenti menggunakan bantuan sebagai senjata setelah adanya pembatasan baru terhadap akses kemanusiaan ke Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak laporan tentang kelaparan dan menyebutnya propaganda Hamas. Sejak awal Maret, pasukan Israel mempertahankan blokade ketat atas Gaza, blokade bantuan dan barang komersial, sebelum sedikit meringankan dengan membolehkan bantuan terbatas dan pengiriman udara oleh sejumlah negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan lentera menghiasi Taman Yusupov di Saint Petersburg pada Jumat malam. Festival Dreamfest membawa suasana magis dengan pendar lampu di atas permukaan air. Ratusan lentera menyinari kolam di Taman Yusupov pada Jumat malam saat festival Air Dreamers resmi dibuka di Saint Petersburg. Suasana malam terlihat magis saat pengunjung melepaskan lentera ke permukaan air, mengabadikan foto, dan bersantai di atas rumput. Seorang pengunjung, Alina Fedeseyeva, mengungkapkan ia hadir untuk merayakan ulang tahun pernikahannya. Sementara pengunjung lain, Vadim Shorin, memuji keindahan pertunjukan malam. Festival Dreamfest berlangsung dari 15 hingga 17 Agustus dengan rangkaian acara simfoni, konser piano, pesta kostum, pertunjukan cahaya, instalasi seni, serta permainan untuk anak-anak. Pengunjung juga diajak untuk membuat harapan rahasia dan mengapungkan lentera sebagai simbol harapan di atas air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, di Saint Petersburg ini juga ada pertunjukan yang sangat luar biasa, tentunya sangat menginspirasi dan menghibur seluruh masyarakat yang ada di sana. Kalau kita lihat memang ini sangat viral sekali di berbagai kanal YouTube ataupun media sosial Instagram, TikTok dan lain-lainnya seperti itu ya. Dan tentunya juga kebahagiaan di sana terus juga bisa kita rasakan ya, selain kemeriahan dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, tapi di sana juga kita bisa melihat dari berbagai media sosial yang ada seperti itu terkait dengan adanya Festival Dreamfest, terus juga kita bisa menuliskan sebuah harapan-harapan dari mereka dan nanti juga lenteranya ini akan diterbangkan seperti itu dan mudah-mudahan ya ini bisa terwujud ya segala harapan yang ada di sana. Betul, memang Festival Dreamfest ini adalah festival air yang memang ternyata diisi dengan konser piano, ada juga permainan anak-anak, bahkan juga nantinya masyarakat seperti yang katakan Betul, ada perlombaan kostum ya. Betul, dan ada menuliskan harapan-harapan nantinya. Kita berharap bahwasanya memang festival ini kan memang sudah diadakan di tanggal 15 hingga 17 Agustus dan kita berharap bahwasanya memang festival ini bisa diadakan lagi karena memang ternyata masyarakat di sana cukup senang dan ternyata mereka bisa melihat keindahan di malam hari yang ternyata ada lentera yang diterbangkan ya, warna-warni. Betul, luar biasa sekali karena memang ternyata masyarakat cukup senang untuk festival di sana. Nah pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini, siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya di mana pemerintah Kanada memaksa pramugari Air Canada yang melakukan aksi mogok kerja untuk kembali bertugas dan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Langkah ini tentunya diambil setelah lebih dari 100.000 penumpang di seluruh dunia terlantar akibat penghentian operasi maskapai nasional Kanada tersebut.
Lebih dari 10.000 pramugari Air Canada menghentikan layanan hanya dalam hitungan jam setelah perundingan dengan manajemen mengalami jalan buntu. Menteri Ketenagakerjaan Kanada, Patty Haju, menegaskan pemerintah tidak bisa mengambil resiko terhadap perekonomian di tengah ketidakpastian global. Pihaknya harus turun tangan karena negosiasi tidak menemukan titik temu. Sementara itu, Serikat Pekerja menilai langkah pemerintah justru melanggar hak konstitusional mereka untuk mogok. We appreciate the hardship that this has caused on Canadians. We sincerely do. We feel the hardship too, because we would rather be flying and welcoming you on your journey or bringing you back home. We would rather be earning a paycheck than walking a picket line. No one should accept being forced to work for free for hours and hours every day. What we're asking for is not unreasonable. It is not a high demand. It is not that far off other comparators such as Air Transat. It is realistic and it is deserved. We are the national carrier and we have people operating in poverty. Like, that's disgusting. That's very problematic. So the company needs to be willing to address those things. You can't go the status quo and say 8% is enough, 10% is enough. It's not. You're still leaving them behind and too far behind. Air Canada juga mengatakan butuh waktu hingga sepekan untuk sepenuhnya memulihkan layanan. Penumpang diperkirakan masih akan mengalami gangguan penerbangan dalam beberapa hari mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat Bekasi yang hendak berpergian di malam hari nampaknya harus ekstra hati-hati. Baru-baru ini terdapat video geng motor yang juga sedang berkeliaran di malam hari di Jalan Raya Bekasi kilometer 18 Jatinegara Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diduga geng motor ini ingin melakukan keonaran karena terlihat membawa senjata tajam. CCTV ini memperlihatkan gerombolan yang diduga adalah geng motor yang memadati Jalan Raya Bekasi kilometer 18 Jatinegara, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu 10 Agustus 2025. Gerombolan ini berhenti tepat di kilometer 18 oleh ingin melakukan sesuatu. Mereka berhenti dan berlarian ke arah dalam gang lingkungan warga dengan menenteng senjata tajam, namun rekaman CCTV ini tidak memperlihatkan adanya aktivitas warga sekitar. Belum diketahui tujuan gerombolan itu, namun diduga gerombolan yang diduga geng motor itu hendak melakukan keonaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 32 pendaki dievakuasi oleh tim Basarnas Makassar di Gunung Bawangkareng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu 17 Agustus 2025. Puluhan pendaki diduga menderita hipotermia hingga masalah lambung saat merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia. 1 orang meninggal dunia akibat terkena hipotermia saat mendaki. Sebanyak 32 pendaki dievakuasi tim Basarnas Makassar saat memperingati HUT ke-80 kemerdekaan RI di Gunung Bawangkareng. 1 orang pendaki bernama Irfan, 24 tahun, dilaporkan meninggal dunia diduga karena hipotermia berat. Kasih Operasional Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyampaikan sebagian besar korban mengalami hipotermia. Sementara yang lainnya mengalami masalah asam lambung dan ada yang terpisah dari rombongan. Korban Irfan diketahui melakukan pendakian bersama 16 orang rekannya sejak 12 Agustus dan tiba di puncak pada 16 Agustus 2025. Namun saat menunggu pagi, korban ditemukan dalam kondisi hipotermia parah oleh tim Siaga Merah Putih. Setelah menjalani penanganan darurat, korban segera dievakuasi dengan ditandu menuju kaki gunung, namun dalam perjalanan korban dinyatakan meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke Puskesmas Tinggi Moncong untuk pemeriksaan sebelum diserahkan kepada keluarga dan dibawa pulang ke Desa Carubu dengan ambulans. Dari Sulawesi Selatan, Natania Astria, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden kecelakaan melibatkan truk dan juga sepeda motor terjadi di Serondol, Kecamatan Banyumanik, Semarang pada Minggu pagi 17 Agustus 2025. Kecelakaan menyebabkan truk terguling dan motor rusak parah. 2 orang mengalami luka serius. Truk yang sedang mengangkut puluhan tabung oksigen terguling. Sepeda motor yang terlibat kecelakaan rusak parah, sementara pengendara dan penumpangnya mengalami luka serius. Salah satunya dikabarkan mengalami cedera di bagian kepala. Menurut informasi, laka terjadi di sekitar seberang Transmart Setiabudi. Warga yang berada di lokasi segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Proses evakuasi truk yang terguling sudah dilakukan pagi itu oleh petugas terkait. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Dari Banyumanik, Natania Astria, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kebakaran hebat juga melanda kawasan padat penduduk di Gang Sadar Ujung, Kelayan A, Banjarmasin Selatan pada Senin 18 Agustus 2025 sekitar pukul 00.10 WITA. Kebakaran terjadi tepat setelah warga merayakan Hari Kemerdekaan. Api hampir melahap belasan rumah sebelum berhasil dijinakan. Teriakan dari warga yang masih berada di warung membangunkan penduduk sekitar yang telah terlelap. Dalam situasi panik, sejumlah warga langsung memukul tiang listrik dan mengevakuasi barang-barang berharga. Petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi dan mendapat bantuan dari relawan serta warga sekitar. Api berhasil dijinakan dalam waktu kurang dari 45 menit sebelum merembet ke rumah-rumah lain. Hingga saat ini belum ada korban jiwa yang dilaporkan dan pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab awal kebakaran. Warga diimbau untuk lebih waspada, terutama setelah acara perayaan, dan memastikan semua sumber api telah padam sebelum istirahat. Dari Banjarmasin, Natania Astria, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rekaman video amatir yang juga menangkap aktivitas sejumlah pelajar di sekitar pinggir rel kawasan Kalianyar, Jakarta Barat yang beredar di media sosial. Dalam rekaman video amatir tersebut, sejumlah pelajar terlihat membawa senjata tajam yang diselipkan di sela-sela sepeda motornya. Inilah rekaman video amatir warga yang beredar di media sosial Instagram. Sejumlah pria yang menggunakan seragam sekolah menengah kejuruan terlihat tengah berkumpul dengan sepeda motornya di sekitar pinggir rel Kalianyar, Jakarta Barat pada Rabu 13 Agustus 2025 lalu. Dalam rekaman video amatir itu juga memperlihatkan sejumlah pelajar yang membawa senjata tajam yang diselipkan di sela-sela motor yang mereka bawa. Belum diketahui pasti tujuan dari para pelajar itu untuk membawa senjata tajam, namun kuat dugaan senjata tajam itu akan dipakai mereka untuk tawuran antar pelajar. Video rekaman ini mengundang beragam komentar dari netizen, diantaranya mereka meminta aparat kepolisian untuk selalu melakukan razia kepada para pelajar yang bergerombol dan juga hendak melakukan tawuran karena dianggap meresahkan warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seekor lumba-lumba hidung botol berukuran sekitaran 80 cm ditemukan terdampar di pantai Legon Pari, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Mamalia laut tersebut, pemirsa, terlihat lemas saat ditemukan warga yang tengah berjalan di tepi pantai. Seperti inilah video saat petugas balawista dan sejumlah warga melakukan upaya penyelamatan dengan membawa lumba-lumba itu ke perairan yang lebih dalam. Proses evakuasi berlangsung hati-hati karena kondisi lumba-lumba terlihat lemah dan sesekali megap-megap di permukaan air. Diduga lumba-lumba tersebut terpisah dari kelompoknya dan terseret ombak hingga ke tepian. Salah satu anggota balawista Pantai Sawarna menuturkan, saat ditemukan kondisi lumba-lumba terlihat lemah, petugas langsung mengevakuasi lumba-lumba tersebut ke perairan yang lebih dalam. Beberapa kali lumba-lumba berbalik ke lokasi perairan dangkal, namun akhirnya lumba-lumba berenang menjauh. Mamalia laut yang terdampar di seekor lumba-lumba ya. Kita udah coba evakuasi, kita bawa lagi ke tengah sana, tapi dia balik lagi ke pinggir. Mungkin dia terpisah dari rombolannya ya, atau dari rombongannya, mungkin dia dijadikan besar karena kayaknya si lumba-lumba itu kayak stres gitu ya kan. Kejadian lumba-lumba terdampar di pantai selatan Banten bukan pertama kalinya. Petugas mengimbau masyarakat yang menemukan hewan laut terdampar agar segera menghubungi pihak terkait. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Opsnal di Reskrimum Polda Metro Jaya mengamankan 4 orang pelaku begal di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Selain mengamankan pelaku, pemirsa, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam dan airsoft gun. Empat orang pelaku begal A, D, NA, dan EE tidak berkutik saat petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkapnya di rumahnya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat pada awal Agustus dini hari. Keempat pelaku itu ditangkap karena diduga merupakan komplotan begal kendaraan bermotor yang kerap meresahkan masyarakat di jalan. Satu dari pelaku, yaitu sang eksekutor, ditangkap tepat di hari ulang tahunnya. Dalam melancarkan aksi begal kendaraan bermotor, komplotan ini terbilang sadis dan tidak segan melukai korban dengan senjata tajam dan airsoft gun yang mereka bawa.
Daerah operasi para begal itu diantaranya di jalan yang sepi yang tidak terdapat kamera pengawasan CCTV. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman 9 tahun penjara. Kecelakaan juga terjadi di Tol Kunciran Serpong pada kilometer 15.500 Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang, Banten pada Minggu 17 Agustus 2025. Kecelakaan ini juga melibatkan satu unit mobil supercar Lamborghini berwarna putih yang melaju kencang di jalan tol. Mobil yang melaju kencang itu tidak dapat dikendalikan saat jalan di lokasi terdapat tikungan tajam. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun arus lalu lintas di jalan tol mengalami kemacetan. Kecelakaan terjadi di Tol Kunciran Serpong kilometer 15.500 Kunciran Indah Pinang, Kota Tangerang, Banten pada Minggu 17 Agustus 2025. Kecelakaan ini melibatkan satu unit mobil supercar Lamborghini berwarna putih yang juga melaju kencang di jalan tol. Mobil yang melaju kencang itu tidak dapat dikendalikan saat jalan di lokasi terdapat tikungan tajam. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun arus lalu lintas di jalan tol mengalami kemacetan. Supercar ini benar-benar super ya, Sally ya. Ini selalu ada aja aksinya seperti itu. Kalau kita lihat memang mobil ini kan sangat bagus sekali, apalagi kan Lamborghini, keren ya kalau misalnya kita menggunakan mobil itu. Tapi lagi-lagi kita juga harus tetap waspada dan juga kita harus tahu waktu, tahu tempat, jangan ugal-ugalan kalau misalnya di jalan ya. Apalagi dengan kilometer ataupun kecepatan yang sangat tinggi, pastinya juga tidak akan pasti juga tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga pengendara lainnya juga turut diganggu seperti itu. Betul sekali, memang ternyata walaupun dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, namun ini mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang di sekitaran tol tersebut. Ini menjadi perhatian ataupun menjadi waspada juga sentilan bagi para pengendara mobil apapun, tidak hanya bagi mobil-mobil mewah, namun mobil-mobil lainnya agar selalu berhati-hati, tidak melaju dengan kencang, walaupun memang kita ketahui di jalan tol cukup sepi dan luas, namun bukan berarti jadi harus menggunakan mobil dengan kendaraan ataupun dengan kecepatan yang cukup tinggi, Festi. Betul, ini harus diperhatikan ya agar nantinya bisa jauh lebih berhati-hati lagi, lebih santai lagi ketika di perjalanan dan jangan ugal-ugalan. Dan kalau kita lihat memang ini tidak hanya mengganggu kemacetan dan juga mengganggu pengendara lainnya, tapi juga ini bisa menimbulkan kerugian yang sangat cukup banyak seperti itu ya. Apalagi kan dari aksesoris Lamborghini ini kan cukup mahal ya. Maka dari itu daripada uangnya dihabiskan untuk menyembuhkan mobilnya, terus juga memperbaiki mobilnya, mending ditabung untuk membeli mobil yang baru. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana kecelakaan terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025. Kecelakaan juga melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor yang juga diduga sedang kebut-kebutan. Lagi kecelakaan terjadi di Jalan Brigjen Sudiarto, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025. Kecelakaan melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor yang diduga sedang kebut-kebutan. Informasi yang diterima terdapat 2 orang korban dari peristiwa tersebut, yang salah satunya dilarikan ke Rumah Sakit Wongsonegoro Ketileng. Sedangkan salah satu korban lainnya masih tergeletak pada saat kejadian. Korban yang tidak memiliki identitas itu mengalami luka di bagian kepala akibat mengalami benturan. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan karena banyaknya pengguna jalan yang melintas dan berhenti untuk melihat kejadian. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Setu Raya depan Masjid Al-Ghufar, Perigi, Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu 17 Agustus 2025 malam. Dari tayangan video amatir yang diunggah di media sosial Instagram, satu unit mobil terlihat tercebur ke dalam parit.
Kecelakaan juga terjadi di Jalan Satu Raya depan Masjid Al-Ghafur, Parigi, Bintaro, Tangerang Selatan pada Minggu 17 Agustus 2025 malam. Dari tayangan video amatir yang diunggah di media sosial Instagram, satu unit mobil terlihat tercebur ke dalam parit. Warga yang mengetahui berkerumun untuk melihat kejadian hingga membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Belum diketahui penyebab dan adanya korban jiwa dari peristiwa ini. Pemirsa, video amatir ini menunjukkan satu unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap yang juga mengalami kecelakaan di ruas jalan Kecamatan Wangon, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025. Video amatir ini menunjukkan satu unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap yang mengalami kecelakaan di ruas jalan Kecamatan Wangon, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu 17 Agustus 2025 kemarin. Mobil pengendali api milik pemadam kebakaran itu terguling dan berupaya dievakuasi oleh petugas. Menurut informasi, mobil damkar itu terguling saat hendak menuju ke Karangpucung untuk menanggulangi kebakaran. Namun tepat di lokasi, mobil mengalami oleng dan terbalik. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun proses evakuasi yang memakan badan jalan membuat arus lalu lintas macet. Selain itu, pemirsa, seorang pria bernama Sarmanto usia 55 tahun diamankan warga dan petugas kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Empang, Sari RT 0407, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dan pelaku diamankan lantaran diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya berinisial AH yang masih berusia 15 tahun. Warga Kampung Empang RT 0407 Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dihebohkan dengan adanya penangkapan seorang pria bernama Sarmanto usia 55 tahun lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap anak tirinya berinisial AH yang masih berusia 15 tahun. Sarmanto ditangkap warga dan juga petugas kepolisian setelah ibu korban yaitu istri pelaku melaporkan adanya tindakan cabul yang dilakukan oleh suaminya kepada ketua RT setempat. Dan ketua RT pun melaporkannya kepada aparat kepolisian sektor Ciputat. Petugas dengan gerak cepat datang ke lokasi dan menangkap pelaku di rumahnya yang sudah dikerumuni oleh warga sekitar. Di tempat terpisah, Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodi mengatakan pihaknya membenarkan peristiwa tersebut dan telah mengamankan pelaku yang merupakan ayah tiri dari korban. Hasil pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Ini beserta anggota dari Babinsa Koramil Ciputat turun menerima laporan informasi dari warga masyarakat Kelurahan Ciputat tepatnya di Jalan Empang ada mengamankan seorang laki-laki yang diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya. Saat itu juga kami langsung menindaklanjuti laporan tersebut untuk hadir di tengah-tengah masyarakat mengamankan pelaku. Dan memang betul bahwa pelaku setelah kita interogasi ternyata memang ada laporan yang disampaikan sebelumnya oleh warga masyarakat di Polres Tangsel, di tempatnya di unit PPA sampai saat ini penanganannya dilakukan oleh Satreskrim Polres Tangsel. Sementara itu, Polsek Ciputat sudah menyerahkan kasus pencabulan anak tiri tersebut ke unit PPA Satreskrim Polres Tangsel dan pelaku juga sudah dalam pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, gempa bermagnitudo 6 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah dengan kedalaman 10 km yang juga berpusat di darat sekitar 18 km barat laut Poso. Akibatnya, pemirsa, puluhan bangunan mengalami kerusakan dan sebanyak 32 warga dilaporkan luka-luka, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 6.38 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan pusat gempa berada di darat sekitar 18 km barat laut Poso, tercatat sudah terjadi 15 kali gempa susulan. Meski guncangan dirasakan kuat selama sekitar 15 detik di wilayah Poso pesisir, gempa ini dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, mengatakan warga desa Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura, dan Lape merasakan dampak guncangan paling kuat. Ketua BPBD Sulawesi Tengah Akris melaporkan sebanyak 32 warga luka-luka dengan 16 orang diantaranya harus dirujuk ke RSUD Poso, termasuk 2 orang dalam kondisi kritis. Sementara itu, data kerusakan bangunan meliputi 4 unit rumah rusak berat, 33 rumah rusak ringan, 1 gedung SDN 1 Tangkura,
dan 3 fasilitas ibadah yakni Gereja Elim Desa Masani, Gereja Gloria, dan GPD El Mahnaim. Dari Poso, Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang siswa sekolah dasar memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera yang lepas saat upacara peringatan HUT RI ke-80 viral di media sosial. Aksi ini pemirsa terjadi di lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dan menuai pujian dari seluruh peserta upacara dan juga netizen. Inilah video amatir saat Raihan Dias Rinawi, seorang bocah kelas 5 SD yang tiba-tiba memanjat tiang bendera dalam upacara peringatan HUT RI ke-80 di lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Bukan tanpa sebab, Raihan yang masih berusia 10 tahun ini nekat memanjat tiang bendera setinggi 12 meter untuk memperbaiki tali pengait bendera yang lepas saat prosesi pengibaran. Saat Raihan tanpa ragu langsung memanjat tiang bendera, seluruh peserta upacara dan masyarakat pun langsung berteriak memberikan semangat kepada siswa SD Negeri 1 Waimuli itu. Tak perlu waktu lama, Raihan berhasil memperbaiki tali yang lepas supaya bendera merah putih dapat segera berkibar di momen peringatan HUT RI. Aksi ini pun viral di media sosial dan mendapat respon positif dari netizen. Kepala SD Negeri 1 Waimuli, Agus Subagyo, mengaku aksi bak pahlawan yang dilakukan siswa kelas 5 SD tersebut membuatnya bangga dan terharu. Terlebih ini juga tanda bahwa semangat kemerdekaan ternyata juga bisa tumbuh dalam diri seorang anak kecil. Memang takut ketinggian atau bagaimana? Enggak. Setelah berhasil mengambil tali, terus diberikan kepada pelaksana, ada rasa haru enggak bahwa Raihan berhasil ngambil tali itu? Seperti apa rasa harunya? Bangga ya. Lemes enggak setelah naik tadi? Lemes ya. Senang. Ya alhamdulillah anak ini mempunyai semangat karena memang dia sudah sering latihan pocil sehingga dia mempunyai sikap disiplin mungkin ya. Apa itu pocil, Pak? Polisi cilik di Oke. Jadi mungkin pas disuruh dia langsung mau karena dia mempunyai kemampuan untuk manjat. Dan saya selaku kepala sekolah merasa terharu. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Pantai Ancol berubah jadi arena kegembiraan dan juga ketegangan dalam Lomba Panjat Pinang yang jadi ikon perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Ribuan warga menyaksikan lomba tradisional yang penuh keceriaan, kekuatan, dan kerjasama tim untuk merebut hadiah di puncak pohon pinang. Pantai Ancol, Jakarta berubah menjadi arena penuh ketegangan dan tawa saat Lomba Panjat Pinang digelar pada Minggu sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Rekaman gambar memperlihatkan tim-tim yang berusaha memanjat pohon pinang yang licin oleh oli untuk merebut berbagai hadiah yang menggantung di atas, mulai dari kulkas, sepeda, hingga peralatan rumah tangga. Untuk mencapainya, para peserta membentuk menara manusia dengan anggota terkuat di bagian dasar dan yang paling cekatan mendaki bahu teman untuk menggapai puncak. Seorang peserta asal Jepang mengaku senang mengikuti lomba ini. Meski merasa sedikit takut karena harus berada di ketinggian, sementara seorang peserta perempuan mengungkapkan kelelahan tak menghalangi semangat untuk tetap berjuang. Tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Memperingati 17 Agustus, Panjat Pinang. Seru banget, takut, capek, tapi seru. Iya. Sekali lagi terima kasih Enggak ada perbedaan. Iya, tetap semangat. Tradisi panjat pinang telah ada sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini terus dilanjutkan sebagai simbol persatuan, kekuatan, dan semangat juang rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, biasanya aktivitas memancing ikan dilakukan orang pada umumnya di sejumlah lokasi pemancingan seperti empang, kali maupun di laut. Namun berbeda yang juga dilakukan warga Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Lokasi lomba yang berbeda dihadirkan warga, yaitu memancing ikan lele di parit yang berada di permukiman mereka. Terik panas matahari tak menyurutkan antusias warga Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat saat tengah memancing ikan. Bukan memancing ikan mas atau mujair ataupun ikan nila,
namun melainkan memancing ikan lele yang ditebar pihak panitia 17-an di saluran air atau parit. Meski demikian, baik yang muda hingga sudah lanjut usia, warga dengan alat pancing dan umpan yang juga disediakan panitia tampak sangat berkonsentrasi mendapatkan ikan lele dalam perlombaan tersebut. Kegiatan memancing ikan lele di saluran air merupakan salah satu perlombaan unik yang diikuti warga dalam memeriahkan HUT kemerdekaan yang ke-80. Sebanyak 30 ekor ikan lele mulai dari yang sedang hingga jumbo telah disebar pihak panitia di saluran air tersebut. Bagi warga yang mendapatkan ikan lele hasil pancingannya, boleh membawanya pulang ke rumah. Namun bagi warga yang mendapatkan ikan lele jumbo, pihak panitia akan memberikan door prize hadiah hiburan lainnya yang telah disiapkan. Digelarnya lomba memancing ikan lele di 35 titik saluran air tersebut, lantaran warga mengaku tak memiliki lokasi pemancingan pada umumnya. Lagi mancing nih lomba 17-an. Mancing ikan lele. Iya. Dapat nih, lihat aja kalau nggak percaya tuh. Baru dapat 3. Iya benar, menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-80 tahun. Semoga negara kita makin maju, adil, makmur, sejahtera. Bawa pancingan di got. Saat ini sedang apa, Bu? Nah, lagi lomba ini. 17-an. Sama mancing lele. Ya nggak tahu. Tahu Pak RT-nya urusannya begini. HUT RI. Mudah-mudahan sukses terus ya, merdeka. Aman ya. Kegiatan apa warga kumpul di pinggir kota, bawa pancingan lagi, Bang. Nah, jadi ini kan kita memperingati hari kemerdekaan HUT RI yang ke-80. Nah, ini kita sebagai panitia ngadain untuk mancing di got. Tiap tahunnya pasti kita ngadain kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya ini tadi pagi kita terjunin ada 30 kilo kurang lebih. 30 ekor. Ikan apa, Bang? Ikan lele, Bang. Ikan lele. Bang, kenapa di pinggir got, Bang? Ya karena kita nggak ada empang, Bang. Jadi ya kita mampatin aja yang ada. Ya kan? Jadi kita makanya got aja. Peserta ada berapa, Bang? Peserta kurang lebih di sini ada lapaknya 35. Semalam kita cat, ya. Ada 35. Bang, lihat. Itu hadiah yang diberikan oleh panitia apa, Bang? Wah, ada, Bang. Pokoknya kita ada door prize-nya, Bang. Kalau dapat yang gede, yang jumbo, ada door prize-nya aman. Ikan boleh dibawa pulang. Selain perlombaan serupa terus diadakan setiap tahunnya, di hari kemerdekaan yang ke-80, warga berharap Indonesia menjadi negara yang semakin maju, makmur, adil, dan sejahtera. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masih dalam suasana kemerdekaan ke-80 tahun Indonesia, pemerintah Desa Pahlawan Setia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tentunya memeriahkan momentum ini dengan beragam perlombaan. Untuk makin memeriahkan dan memberikan semangat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, panitia menghadirkan grand prize bagi peserta perlombaan, yaitu 4 paket kuota umroh. Pemerintah Desa Pahlawan Setia Kecamatan Darumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merayakan Hari Ulang Tahun RI ke-80 tahun dengan mengadakan gerak jalan sehat dan beragam perlombaan variatif bagi masyarakat. Kepala Desa Pahlawan Setia Zainal Abidin mengungkapkan gelaran semarak ini dipersiapkan dalam kurun waktu 1 minggu dengan total masyarakat yang ikut serta sebanyak 2.000 orang. Acara ini juga melibatkan usaha kecil mikro menengah setempat untuk meningkatkan perekonomian di desa. Adapun Zainal membeberkan hadiah yang disiapkan pada acara ini berkolaborasi dengan Aryawan Center dan juga Simpo TV. Untuk hadiah hiburan terdapat peralatan rumah tangga, 3 buah sepeda hingga beragam hadiah lainnya. Yang menjadi sorotan masyarakat pada acara kali ini adalah hadirnya grand prize, yaitu 4 paket umroh bagi masyarakat Desa Pahlawan Setia. Selain jalan sehat, panitia Desa Pahlawan Setia menghadirkan perlombaan seru lainnya, yaitu panjat pinang juga menjadi sorotan utama masyarakat, dengan total hadiah mencapai 25 juta rupiah. Untuk door prize hadiah ini kita berkolaborasi dengan Pak Aryawan Center. Ya, alhamdulillah beliau bisa memberikan kontribusi terhadap gerak jalan yang ada di Desa Pahlawan Setia ini. 0654. Karena memang orang tua saya yang mengembangkan memberi program ini terhadap saya. Memberi program ini terhadap saya, memang sebelum saya orang tua saya memberangkatkan umroh pada masyarakat Desa Pahlawan Setia bagi yang dipilih oleh orang tua saya. Gitu. Makanya saya
mengikuti program orang tua saya, sehingga saya bisa memberikan umroh terhadap masyarakat Pahlawan Setia. Alhamdulillah tahun ini saya tiga orang umroh untuk masyarakat desa Pahlawan Setia. Di hari ini 2 orang, kemarin saya pilih langsung ada 1 orang untuk masyarakat desa Pahlawan Setia. Jumlah tahun ini 3 orang. Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh pengamanan dari insan TNI dan Polri setempat dari awal hingga kegiatan tersebut selesai. Dari Kabupaten Bekasi, Max Juru Kamera Azul Hakim, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, tentunya dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, banyak sekali masyarakat Indonesia melakukan kemeriahan dengan perlombaan-perlombaan yang sangat luar biasa. Kita ketahui di Desa Pahlawan Setia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini melakukan beberapa aksi yang sangat luar biasa sekali. Perlombaan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang juga bekerjasama dengan Aryawan Center dan Simpo TV pastinya. Dan kalau kita melihat memang dari perlombaan ini untuk mewujudkan cinta tanah air dan juga nasionalisme kita terhadap pahlawan-pahlawan terdahulu dan juga memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita. Betul, tak hanya perlombaan yang diadakan oleh panitia, namun ternyata ada jalan sehat yang dilakukan oleh 2.000 warga di sana. Dan memang ternyata dari perlombaan tersebut, Festi dan pemirsa, ada juga hadiah berupa sepeda. Namun yang ada paling grand prize-nya ya. Ini adalah ada 4 paket kuota umroh untuk warga di sana yang memang nanti bisa memenangkan perlombaan-perlombaan yang dilakukan ataupun disediakan oleh panitia. Ini bisa menambah semangat pastinya dari para warga yang mengikuti perlombaan, karena memang ternyata tidak hanya menyatukan, mempersatukan bagaimana warga di sana, namun ini ikut menyemarakan bagaimana HUT RI ke-80 Indonesia. Betul, dan pastinya juga dari Desa Pahlawan Setia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga kan banyak sekali orang-orang yang antusias dan juga mengucapkan terima kasih banyak, khususnya juga untuk Aryawan Center yang juga telah turut menaungi acara ini yang juga sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depannya di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia lainnya ini bisa ada kegiatan-kegiatan dan juga kejutan-kejutan grand prize lainnya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Ramadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.